https kemudian di doi.org. Itu adalah digital apa namanya? Yang tahu? Ini semacam KTP-nya artikel. Jadi setiap artikel yang apa namanya yang terindeks di internet itu pasti punya ini adalah identifier ya. Jadi memang itu seperti KTP ya, KTP-nya artikel. Setiap artikel yang baik itu adalah punya DOI ini dan tiap jurnal juga akan penulisannya berbeda. Seperti di bawah ini ya, ini DORI, kemudian di sini ada nama jurnalnya dan seterusnya. Kalau saudara menggunakan reference manager, penulisan referensi akan konsisten. Berbeda ketika saudara menggunakan manual, bisa jadi sama-sama artikel jurnal, tapi penulisannya nanti akan berbeda. Ada yang tetap 2 kata, kemudian di kata berikutnya tidak disingkat, dan seterusnya. Itu yang pertama, keuntungannya menggunakan reference manager. Kemudian yang kedua, ketika saudara menggunakan reference manager, style pengutipan akan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kita lihat contoh ini. Halaman ini ya. Oke, ini saya blok, ini berarti tadi di data pusaka pasti ada. Ini juga ada. Ini bisa di setting. Ini juga ada, ini ke blok ya. Tadi ada yang tanya stylenya apa. Kalau saudara menggunakan reference manager, maka di situ ada pilihan. Kali ini menggunakan Mendeley ya. Saudara buka Word, kemudian di situ ada references. Walaupun secara default sebelumnya sebetulnya MS Word itu juga sudah menyediakan referensi. Tapi lebih kompleks referensi yang disediakan oleh Mendeley salah satunya, walaupun masih ada yang lainnya lagi. Nah di sini ada tulisan American Psychological Association atau disingkat APA. Ini adalah 7 edition yang paling terakhir. Kalau saudara klik di situ ada banyak sekali jenis style kutipan. Kalau ini tadi adalah APA style. Kalau saya ganti IEEE, ini ada orang teknik biasanya yang menggunakannya. Ini akan menunjukkan hasil yang berbeda. Kita lihat sebentar. Ya, ini yang berubah hanya di nomor 15 sampai 17 ini ya. Seharusnya adalah stylenya ini. Jadi kalau IEE itu tidak mau menggunakan kutipan yang ditulis di depan ya. Ini di belakang maunya. Kita bisa dicek yang lainnya. Kalau saudara melihat apa namanya artikel, kok di kutipannya itu tulisannya adalah ini, tidak nama penulis tetapi angka-angka, dia menggunakan stylenya adalah IEEE. Ya, itu ada juga kepanjangannya dan di sini banyak sekali kutipan yang digunakan stylenya. Ini kalau saya balikin lagi, ya akan balik lagi seperti yang pertama tadi. Nah, saudara saya harapkan semenjak menulis bagian pendahuluan hingga nanti jadi proposal utuh dan nanti jadi laporan, sudah mulai menggunakan reference manager. Tentu ada beberapa yang sudah, ada yang belum. Oleh karena itu, maka materi hari ini yang pertama adalah penggunaan Mendeley sebagai reference manager. Saya yakin semuanya sudah menginstalnya. Kalau saudara belum, maka langkah pertama yang harus saudara lakukan adalah mencari di internet ya. Perlu diajari apa tidak? Ada usah ya. Saudara nanti cari di internet, kemudian diinstal. Kalau sudah diinstal akan tambah seperti ini. Yang saya sampaikan ini nanti adalah dia minta jadi co-host sebentar. Oke, saya ulangi lagi. Ya, ketika saudara sudah menginstal aplikasi Mendeley desktop, ya, tampilan kalau punya saya adalah seperti ini, ya, karena saya sudah punya banyak artikel yang di input, ya.
Walaupun sebenarnya kalau saudara terkoneksi dengan internet, saudara bisa mencari artikel di sini dengan kata-kata kunci tertentu ya. Tapi tidak demikian, saya akan mulai dari awal. Yang saya ajarkan ini adalah sangat dasar. Kalau saudara menggunakan basis internet, termasuk Mendeley yang untuk web itu juga ada. Artinya sinkronisasi data akan sangat cepat sekali. Saudara bisa mencari di YouTube untuk video tutorialnya. Setelah diinstal, nanti jangan lupa, ini ada hubungannya dengan di Word ya. Agar Mendeley ini nanti terikat dengan Word, jangan lupa pilih Tool, kemudian Install MS Word Plugin. Ya. Tadi kalau saudara masih ingat di tampilan MS Word ketika saya tadi menulis mencari Mendeley, tadi ada fitur atau menu Mendeley. Itu tidak akan muncul ketika di Mendeley ini saudara tidak mengklik install MS Word plugin. Ya. Jadi setelah saudara menginstal Mendeley, jangan lupa menuju ke menu tools, kemudian install MS Word plugin. Kenapa di sini saya tulisannya adalah uninstall? Karena saya sudah menginstal plugin tersebut. Sehingga nanti di tampilan di MS Word nanti akan ada menu Mendeley dengan beberapa submenunya. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Saudara, yang pertama adalah meng-add artikel yang kita punya. Referen yang kita punya ya ada artikel, ada buku, dan seterusnya, ini semuanya bisa. Kalau saudara sudah punya filenya berupa PDF, sekali lagi adalah PDF. Ini kalau saudara lihat tampilan di sini adalah simbolnya adalah PDF. Maka saudara bisa menambahkannya baik secara manual, secara single file atau dengan beberapa file, yaitu folder. Atau nanti ketika tidak punya filenya, kita bisa mengentry manual. Jadi yang kita pilih di sini di bagian kiri ada add files, ada add folder, dan ada add and try manually. Kita coba yang file dulu. Nah, misalkan saja saudara sudah punya beberapa artikel ya. Kalau saudara nggak punya ya berarti cari dulu ya. Kita download dulu di sini yang ada artikel di mana ya. Ini tugas mahasiswa. Ini tugas semua ya. Nah ini misalkan ya, ini adalah artikel. Cari artikel saudara itu di mana, kemudian dibuka di sini. Nah, kalau tampilan pertama ketika di-input, belum tentu identitasnya artikel itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita buka saja, klik 2 kali artikel ini. Sebenarnya artikel apa? Ternyata adalah artikel jurnal pengabdian. Ya, ini punya kami di jurnal pengabdian al-ikhlas. Ini hanya contoh saja ya. Kita ke kanan, ini identitas dari artikel tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang ada di naskah. Di naskah jelas-jelas ada judulnya, kemudian ada abstraknya, sementara di kanan abstraknya kok bahasa Inggris ya. Itu sangat tidak tepat. Kalau yang benar biasanya adalah sesuai ya. Di sini nggak ada, kita bisa menggantikannya dengan cara copy paste ya. Kemudian namanya, kalau judul tinggal copy paste. Aduh, ini ada yang ketekan ya. Ini tampilannya masih Mendeley ya? Masih, Pak. Kemudian cara penulisannya nama adalah nama yang terakhir dulu, kata terakhir. Misalkan Nurhin, kemudian Ahmad. Kemudian enter.
Kemudian ada Pak Mohsin, ini namanya kalau 2 kata bisa 2 kata, satu kata juga nggak apa-apa, ini bisa dibaca. Yang ketiga ini ada nama Pak Yoga Baswara Satya Yoga. Kemudian yang terakhir adalah Bu Dwi Puji Astuti. Belum ada di sini. Oke, kemudian nama jurnalnya ini juga salah. Namanya adalah ini kita copy saja. Copy paste di sini. Kemudian tahunnya di situ sudah ada, yang benar adalah 2020, volumenya 5, nomornya 2, kemudian halamannya ini tidak tampak, kita bisa menurunkan file tersebut untuk melihat nomor halaman, yaitu 107 sampai dengan 117. Kemudian abstraknya ini salah, kita hapus, tanpa abstrak juga nggak apa-apa, yang penting adalah yang atas itu tadi, yaitu judul, kemudian nama jurnal, volume, nomor, halaman. Kalau saudara punya identitas untuk DOI-nya, ini kalau ada ya, kalau enggak ada, enggak usah. Kalau ada. Nah, biasanya di artikel yang baik itu ada. Nah, ini artikel pengabdian, apakah ada? Kelihatannya tidak ada ya. Tidak ada. Seperti itu. Kalau sudah ya udah selesai untuk menginput satu reference ya. Nah, agar kita tahu bisa digunakan apa enggak, ya kita menuju ke sini, ke Word ya. Kita menuju ke Word. Bentar, kita buka Word-nya dulu. Ini masih kosong, nggak ada isinya sama sekali. Jadi referensi yang kita gunakan tadi adalah yang pengabdian ya. Misalkan kita kutip tadi adalah usaha halal food itu sangat menarik. Ini kan kita mengutip kalimat ini dari yang jurnal pengabdian tadi. Caranya menuju ke Word, ini tampilan saudara Word ya. Iya, Pak. Yaitu menu references. Oke. Kemudian insert or edit citation pilihnya. Diklik, dia akan menunjukkan kotak ya. Tadi karena kalau saya pakai Nurgen, ini nanti akan sangat banyak sekali artikel. Saya akan menuju ke Baswara. Ada berapa kalau Pak Yoga di tempat saya? Artinya tidak banyak. Kemudian ini benar ya, program peningkatan kompetensi. Klik, kemudian OK. Nah, akan seperti ini, dia akan tambah, langsung Nurgen et al. Kenapa di sini et al? Karena tadi penulisnya adalah banyak. Ya. Kemudian kita mengutip yang lain lagi, misalkan karena kita sudah nginput banyak artikel tadi ya. Misalkan, di samping itu, usaha ini sangat menguntungkan. Ini kita kutip dari siapa ya? Yang ada di sini ada nama Pak Brady juga ada sebenarnya. Tapi ini kita pakai ngarang saja dulu ya. Misalkan pakai Brady. Misal. Tentu artikel tersebut itu ternyata nama saya juga ya. Oke. Nah, ini kalau dikutipan di naskah, tampilannya adalah seperti ini. Default-nya adalah kutipan di akhir kalimat. Di kalimat yang kita kutip ya, ini default-nya. Tetapi nanti bisa kita edit manual agar misalkan Nurgen ini berganti di depan. Nanti kita lihat ya. Nah, ini di naskah. Kalau di daftar pustaka kita buatkan subjudul daftar pustaka. Cara menampilkannya adalah masih di menu references, kemudian insert bibliography.
Ya, tinggal klik saja, dia akan menunjukkan referensinya seperti yang tampak ya. Sudah tampak? Nah, ini adalah di naskah, kemudian ini adalah di daftar pustaka. Dan penulisannya akan selalu konsisten, kalau itu artikel ya akan selalu seperti itu, kalau buku seperti itu. Dan ketika sudah menggunakan mendeley ini dan kita sudah menginput artikelnya, kalau ada lagi yang dimasukkan, nanti daftar pustakanya akan mengikuti. Misalkan punyanya Pak Kartoyo, apapun itu ya, misalkan pakai yang mana ini. Nah, dia akan langsung ya, di daftar pustaka akan nambah sendiri ya. Tentu dengan cara tadi kita sudah menginput artikel tersebut di mendeley kita. Nah, ini akan menambah sendiri daftar pustakanya dan tidak perlu kita cek misalkan di naskah ada, apakah di daftar pustakanya ada atau tidak. Ya, kalau saudara manual bisa jadi di naskah ada, tetapi di daftar pustaka tidak ada. Atau terlalu sregep di daftar pustakanya ada, tapi di naskah malah nggak ada. Nah, itu yang kalau menggunakan manual. Penulisannya juga akan tidak konsisten kalau manual. Misalkan nama saya Nurkin. Bisa jadi yang pertama benar Nurkin, tapi yang kedua nanti bisa jadi hanya hilang atau hanya yang hilang. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya reference manager ini untuk membantu pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Ya. Kita stop untuk Word-nya. Kita kembali ke mendeley desktop-nya tadi mana? Oke. Yang kesalahan umum ketika sudah menggunakan mendeley, kita lupa mengecek bukan kebenaran ya, betul atau enggak data yang ada di mendeley di naskah ini dengan yang ada di kolom kanan ini, menu kanan ini. Atau identitas artikelnya. Apakah judulnya sudah betul, nama jurnalnya sudah betul, volume nomor, halaman, sampai ke judul dan nama penulis. Saudara kasih kadang perlu mengeceknya. Oke, saya stop dulu. Saya akan mencoba mencari artikel baru, kemudian saya input ya. Saya akan mencari dari Emerald dengan kata kunci yang saudara cari itu biasanya adalah learning achievement. Bentar, saya akan cari dulu artikelnya, satu saja. Kalau menggunakan WiFi kampus kan bisa mendownload artikel dari Emerald. Buku Blended Learning. Oke, saya sudah dapat satu artikel. Saya akan menuju ke ini. Ini adalah artikel yang saya peroleh, yaitu judulnya Blended Learning Source of Satisfaction of Psychological Needs. Ini saya hanya untuk contoh saja ya. Setelah saudara mencari banyak artikel di Emerald, misalkan dengan judul tertentu, dengan topik tertentu, ya, kemudian saudara simpan PDF-nya, ya, kemudian kita inputkan ke mendeley-nya. Ini kita ke mendeley. Ya, tampilan mendeley-nya ini kalau sudah tidak dibutuhkan, artikelnya kita close, kemudian kembali lagi tadi, yaitu add files, kemudian tadi mencari artikel yang akan kita input, ya, bisa satu, bisa banyak, open, ya. Ini adalah yang tadi barusan,
Mari kita lihat apakah sudah betul apa enggak antara data dan di sini di kanan ya. Judulnya kita lihat judulnya sudah benar, tapi kalau saudara ingin menambahkan kalimat kedua ini di sini belum ada. Tambahkan saja. Nah, ini. Kemudian nama penulisnya Sidiku, Somro, dan Thomas. Sekali lagi adalah kata yang terakhir dulu, baru kemudian koma, dan seterusnya. Kemudian sudah betul nama jurnalnya. Ini kalau belum tampak, kita turun ke bawah. Nah, di sebelah kanan ini adalah nama jurnal ya. Tidak tampak ya. Ini jurnalnya betul, Asian Association of Open Universities Journal. Kemudian volume 15, nomor 1, kemudian halamannya adalah 49 sampai 67. Dan seterusnya, kemudian di bawah pasti ada DOI-nya ya, Digital Identifier. Nah, saudara sekalian, kalau menggunakan atau download PDF dari dari Emerald, rata-rata ketika di-input di Mendeley itu akan benar ya, mendekati 100% hampir ya, paling hanya kurang-kurang koma. Atau kalau ini karena judulnya 2 kalimat, jadinya yang kalimat yang kedua itu tidak katut. Kemudian nama penulis ya kadang sedikit ya, tetapi kalau dari Emerald rata-rata sudah bisa lengkap identitasnya. Nah, kita menuju ke Word tadi. Word yang tadi mana ya? Ini tadi kan kita menggunakan Sidiku ya. Tinggal di-insert lagi, nanti kita akan menemukan Sidiku. Ini tadi Sidiku. Nah, Sidiku, kemudian kita lihat di bawah, dan sudah ada. Oh, ini Sidiku yang lain ternyata ya. Ternyata ada nama Sidiku yang lain. Ini jurnalnya bukan yang tadi. Ini adalah Corporate Governance dan Firm Performance. Berarti bukan Sidiku yang ini. Kita cari lain Sidiku yang... Kalau sudah banyak paper, berarti saudara hati-hati. Nama sama, belum tentu judulnya sama ya. Ternyata Blended Learning yang ini. Sidiku et al. Ya. Ini di bawah sudah ada. Oke, nah bagaimana ketika kalimatnya dirubah, ini tidak di kutipannya tidak di belakang tapi di depan. Ya sebenarnya tinggal ini aja, ini kita tarik. Ini kita potong kemudian taruh sini. Nah, yang menjadikan Nurhin ini kan di depan masa kurung ya. Ini tidak tepat, kita edit manual Nurhin-nya kemudian seperti ini. Jadinya nama penulis, kemudian yang dikurung adalah tahunnya. Ini kalau di depan kalimat ya. Kalau seperti ini akan muncul keep citation edit ya. Secara default tadi ada di belakang. Karena ingin kita rubah di depan, maka keep manual edit-nya ditekan. Nah, ini nanti akan kembali ke sini. Tampilan saudara masih Word ya? Masih, Pak. Ya. Kemudian karena di depan, hati-hati membuat kalimat yang baik adalah kalimat aktif, efektif, yaitu subjek, predikat, dan seterusnya. Subjeknya ada ini, kemudian predikatnya misalkan menjelaskan. Kata kerja operasional atau berpendapat bahwa usaha halal food itu sangat menarik. Ini itunya hapus ya. Ini kalau saudara mau merubah subjeknya kutipan sebagai penulis itu ada di depan atau di awal kalimat. Ya, cara mengeditnya tadi adalah mengedit manual agar ini masih depan dan ini masih keblok artinya di daftar pustaka masih ada.
Oke, demikian saudara untuk penggunaan Mendeley secara dasar. Saudara bisa belajar lagi di YouTube, banyak tutorialnya. Kemudian bisa dicoba-coba, termasuk tadi penggunaan literatur search ya dengan judul misalkan blended learning akan dicarikan apa. Nih, saya kembali ke Mendeley ya. Ini tampilannya belum Mendeley. Ini tadi di atas ada di bawah tulisan Mendeley ya, itu ada tulisan literatur search. Itu tuh bisa kita tambahkan ke dalam pustaka kita ketika kita sudah nyari. Dia berbasis internet, jadi kalau nanti internet kayaknya bisa ya. Tetapi di sini artikelnya banyak sekali yang direkomendasikan, tentu tidak semuanya itu sesuai dengan yang kita cari. Nah, kalau hanya kata kunci blended learning itu akan sangat banyak sekali. Misalkan kita cari yang lain lagi, Islamic Government Disclosure. Ini sangat sedikit biasanya. Nah, ini kita bisa cari di sini. Kalau iya, misalkan ketemu ini ya, Determinant of Voluntary Corporate Governance Disclosure. Evident from ini. Oh, ternyata kalau di sini sudah ada, ini ada centangnya. Kalau tidak ada, ini ada tulisan centang, simbol centang itu berarti kita sudah punya pustakanya. Kalau tidak ada berarti ini, dan nanti bisa ditambahkan di kanan itu namanya ada save reference ya. Oke. Nah, kembali ke umum yang ini all document, kemudian ada menu recently edit, recently read, kemudian ada favorit, termasuk saudara bisa membuat folder agar artikel yang sejenis itu bisa dalam satu folder seperti menggunakan apa ya di foldernya My Computer ya. Ini ada di My Library, ada banyak sekali ya menunya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang metode penelitian. Silakan. Belum ada, Pak. Oke, belum ada, berarti kita lanjutkan materi berikutnya.